Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam video pembelajaran. Yang akan kita bahas hari ini adalah jurnal penutup. Kita lihat apa itu jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat untuk menolkan akun-akun nominal yang fungsinya itu supaya tidak terjadi pencatatan ganda. Jadi jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat untuk menolkan saldo akun-akun sementara, terutama akun nominal, supaya tidak terjadi pencatatan ganda pada periode akuntansi berikutnya. Itu pengertian jurnal penutup. Kemudian yang paling penting dalam menyusun jurnal penutup, yang harus kita tahu bahwa untuk menyusun jurnal penutup, akun tambahan yaitu ini yang akun tambahannya. Pasangan dalam menyusun jurnal penutup itu adalah ikhtisar rugi laba. Itu perkiraan nanti yang akan digunakan dalam menyusun jurnal penutup adalah ikhtisar rugi laba. Oke. Kita lanjut. Dalam proses penyusunan jurnal penutup ada 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu menutup akun pendapatan. Menutup akun pendapatan ini, jadi akun pendapatan ini akan kita tutup. Itu data untuk menyusun. Kita ketahui bahwa datanya untuk menyusun jurnal penutup itu adalah diambil dari kertas kerja di bagian kolom rugi laba. Jadi ini pendapatan kita bisa lihat di kertas kerja di bagian kolom rugi laba. Caranya menutup, kalau misalnya pendapatan berada di sisi kredit, untuk menunjuknya itu supaya saldonya 0, itu pendapatan dipindahkan di sisi debit. Akun untuk di kreditnya adalah ini, tambahannya tadi, ikhtisar rugi laba. Jadi pendapatan yang dulunya di kertas kerja di sisi kredit, pada saat di jurnal penutup kita pindahkan ke di sisi debit. Akun kreditnya adalah ini, ikhtisar rugi laba. Kemudian yang kedua kita tutup adalah beban. Kalau di kertas kerja itu akun beban itu berada di sisi debit, untuk menutupnya di jurnal penutup itu kita pindahkan di sisi kredit. Akun di sisi debitnya adalah ini, ikhtisar rugi laba. Kemudian yang ketiga itu adalah akun rugi laba, artinya akun apakah dia laba di kertas kerja atau rugi. Kalau dia laba, misalnya dia laba di sisi debit, ini tidak dipindahkan ke sisi kredit, tetap dia laba. Kemudian kalau dia laba berarti pasangannya untuk akunnya bukan ikhtisar rugi laba tapi modal, karena kalau dia laba berarti menambah modal berarti ini kan dia debit, berarti kalau dia menambah laba berarti di sini kredit. Kemudian yang keempat adalah akun prive. Ini akun prive dinolkan juga. Kalau misalnya akun prive-nya misalnya di sisi kredit, di kertas kerja, berarti di sisi debitnya adalah
modal. Nah, itu pasangannya. Berarti pasangannya untuk di kertas kerja pendapatan dan beban itu adalah ikhtisar rugi laba, sedangkan dia dapat laba atau rugi dan price itu pasangannya adalah modal. Itu intinya. Jadi ada 4 akun yang terdapat di dalam jurnal penutup. Oke. Kita lanjut. Inilah kertas kerja yang akan kita buatkan laporan jurnal penutup. Coba kita lihat. Oke, inilah kertas kerja yang akan kita buatkan jurnal penutup. Jadi untuk menyusun jurnal penutup, yang perlu kita ingat adalah tadi satu, yang mau kita tutup adalah pendapatan. Kemudian yang kedua adalah beban. Yang ketiga adalah laba atau rugi bersih. Yang keempat adalah price. Nah, kalau yang ini kita nolkan, ini kita nolkan, ini kita nolkan, ini enggak. Jadi ada 3 akun yang kita nolkan. Berarti kita cari pendapatan, ini pendapatan kita nolkan, yang dulunya kredit kita pindahkan ke debit, ini beban yang dulunya debit kita pindahkan di jurnal penutup kredit. Begitupun dengan ini price yang dulunya di debit di kertas kerja jurnal penutup kita pindahkan di kredit. Oke, kita mulai satu persatu. Yang pertama itu beban pendapatan dulu. Kita lihat tabelnya, kolomnya untuk jurnal penutup. Jurnal penutup tetap jangan lupa selalu nama perusahaan, nama laporan keuangan yang akan dibuat, periode akuntansinya. Nah, kita tulis di sini Desember, bulan Desember tahun 2004, tanggal 31. Selamanya menyusun jurnal penutup itu akhir tahun. Kita mulai dari pendapatan. Kita lihat dulu pendapatan. Nah, kita lihat pendapatan nilainya 8.260.000. Berarti di sisi kredit, berarti kita pindahkan di jurnal penutup di sisi debit supaya dia 0. Jadi kita tulis di sini pendapatan jasa di sisi debit 8.260.000. Nah, kita lihat lagi masih ada pendapatan. Nah, hanya satu karena pendapat. Oh, ini juga ada pendapatan. Ini pendapatan bunga. Ada juga. Ada pendapatan jasa. Kemudian ini ada pendapatan bunga sebesar 75. Oke, kita tulis lagi di sisi kredit, berarti kita pindahkan di sisi debit. Berarti kita tambah sini pendapatan bunga 75. Oke, kita cek lagi masih ada pendapatan. Oke, sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, kita jumlahkan. Nah, ini tadi pasangannya untuk pendapatan atau akun tambahannya adalah ikhtisar rugi laba sebesar, jumlahkan ini berarti 8.300.000
35. Oke, selesai untuk ini. Kita pindah yang kedua, yaitu beban. Nah, kita buat jurnal penutup untuk beban. Yang pertama itu adalah beban gaji di debit 1.400.000. Kita pindahkan di kredit supaya dia nol di sini. Berarti kita sini tulis beban gaji di sisi kredit sebesar 1.400.000. Kemudian kita cari lagi beban listrik dan telepon 75 di debit, kita pindahkan di kredit. Beban listrik dan telepon sebesar 75. Oke, di sisi kredit supaya dia nol. Lanjut. Beban serba-serbi 25 kredit, kita pindahkan di kredit. Beban serba-serbi. Beban serba-serbi 25. Oke, di kredit. Ini beban perlengkapan di debit, kita pindahkan lagi di kredit supaya dia nol. Beban perlengkapan 75. Oke, kita pindahkan lagi. Beban penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan 200.000. Beban penyusutan peralatan itu di sisi debit tadinya, kita pindahkan di kredit sebesar 200.000 supaya dia nol. Kemudian beban sewa di debit 1.600.000, kita pindahkan ke kredit supaya dia nol. Beban sewa berapa tadi beban sewa? Beban sewa itu 1.600.000. Oke. Beban sewa 1.600.000 di kredit. Nah, setelah kita nolkan semua beban gaji, semua beban, pasangannya itu adalah ikhtisar rugi laba di sisi debitnya supaya dia nol. Rugi laba sebesar, jumlahkan ini semua nilainya, kemudian itulah jumlah dari ikhtisar rugi laba yang jumlahnya itu 3.375.000. Oke, itu tanggal 31. Kemudian sudah 2 selesai. Kemudian kita pindah ke laba rugi bersih. Nah, ini tidak dinolkan, kita cari apakah dia laba atau rugi. Nah, kebetulan ini dia laba, berarti tetap tidak dinolkan, tetap dia di sisi debit sebesar 4.960.000, tetap di sisi debit. Oke, kita pindahkan tanggal 31, kita tulis di debit ikhtisar rugi laba sebesar tadi tetap di sisi debit sebesar 4.960.000. Nah, karena dia laba berarti menambah modal. Nah, karena dia laba berarti
menambah modal. Berarti kalau menambah modal, berarti modal bertambah di sisi kredit. Pas di sisi kredit modal Henro. Kebetulan Henro ini sebesar 4.960. Oke, selesai. Kita pindah ke prive. Ini prive kita nolkan. Kita lihat dulu di kertas kerja prive ini prive itu sebesar 200.000 di sisi debit. Berarti kita kasih pindah, kita nolkan di sisi kredit. Kita kasih pindah di sisi kredit, berarti kita tulis prive Henro. Di sisi kredit, karena kita nolkan dulunya debit, dipindahkan ke sisi kredit sebesar 200.000. Pasangannya kalau misalnya pengambilan berarti modalnya berkurang. Modal berkurang berarti di sisi debit modal Henro sebesar 200.000. Berarti kalau prive berarti pengambilan. Berarti kalau pengambilan mengurangi modal berkurang pada sisi debit. Sama ini. Kalau laba, karena kebetulan dia laba, berarti menambah modal. Modal bertambah pada sisi kredit. Berarti pendapatan, jadi kuncinya, intinya pendapatan, ini pendapatan dengan beban, itu akun tambahannya adalah ikhtisar rugi laba. Kemudian laba atau rugi dan prive itu akun tambahannya itu adalah modal. Itu yang perlu diingat di jurnal penutup, bahwa pendapatan dengan beban untuk menuntutnya itu akun tambahannya adalah ikhtisar rugi laba, sedangkan laba atau rugi dan prive itu akun tambahannya adalah modal. Untuk melihat secara detailnya jurnal penutup seperti ini. Inilah secara lengkapnya jurnal penutup yang sudah saya buat. Oke, terima kasih untuk penyusunan jurnal penutup kali ini. Kita ketemu kembali dalam video-video pembelajaran selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.